Shalom, salam sukacita. Hari-hari ini teknologi berkembang menjadi begitu pesat. Segala sesuatu tersedia, segala sesuatu memungkinkan kalau kita mau. Saya melihat bagaimana yang namanya kemajuan pertanian di Thailand dan di Cina. Itu begitu menakjubkan. Yang namanya saudara, tomat dari sebesar kuku saya sampai sebesar kepala saya. Saudara, yang namanya melon, dari melon yang personal, khusus untuk satu orang, sampai melon yang sebesar tangan saya. Dan itu ada ditaruh di tengah-tengah untuk pesta. Begitu menakjubkan, semuanya begitu luar biasa. Tetapi di tengah kemajuan yang begitu rupa, ada jutaan anak-anak Tuhan yang tidak pernah belajar. Mereka tidak pernah peduli bagaimana hati Tuhan. Dan mereka tidak belajar bagaimana perasaan Tuhan dan mengenal Tuhan lebih sungguh. Mereka tidak belajar peperangan rohani. Di tengah begitu banyaknya serangan kuasa-kuasa kegelapan. Mereka tidak belajar apa yang namanya menginjil. Apa yang namanya akhir zaman. Mereka tidak belajar dan mereka bahkan tidak peduli. Mari kita baca satu ayat. Betapa mengerikannya dan betapa berbahayanya kalau kita tidak mau belajar. Ketidakpedulian dan ketidakmauan untuk belajar itu menyedihkan hati Tuhan. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Di dalam bahasa aslinya dikatakan engkau menolak untuk belajar. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran akan Allahku, maka aku akan melupakan anak-anakmu. Saudara, sekali waktu ada seorang pilot yang menerbangkan pesawat untuk komersil. Dan tiba-tiba di atas, dalam hitungan menit dia harus mengambil keputusan. Karena tiba-tiba mesin mati seketika. Tetapi ini adalah pilot dari tentara. Dan dia berkata bahwa dia berkali-kali diajar. Dan dia spesial belajar. Bagaimana kalau mesin pesawat itu kena tembak. Atau bagaimana kalau mesin pesawat itu tiba-tiba harus dimatikan karena dia menghadapi daerah yang begitu sensitif terhadap radar dan terhadap bunyi. Maka dengan tenangnya dia mengambil keputusan untuk membuat pesawat itu melayang beberapa saat. Dan kemudian setelah itu dia kembali mencoba berkali-kali menyalakan. Dia mengambil posisi yang tepat. Dia menyatrakan sayap pesawat dengan angin. Dan itu membuat seluruh pesawat itu selamat. Padahal mesin pesawat itu mati total selama beberapa menit. Dan saat mereka mendarat dengan selamat, walaupun mereka melakukan pendaratan di tempat yang seharusnya tidak layak untuk mendarat, maka pilot ini dipuja sebagai seorang pahlawan. Dan dikatakan dia pilot yang sangat handal. Tapi pada waktu diwawancarai, pilot ini berkata, semua pilot seharusnya bisa belajar. Masalahnya, puluhan pilot memilih tidak pernah belajar. Bagaimana menghadapi situasi yang seperti itu. Seringkali mereka memilih untuk tidak mengabaikan, tidak peduli. Dan mereka berpikir tidak mungkin mesin pesawatnya akan mati. Tidak mungkin mereka akan menghadapi masa darurat itu. Tapi seandainya pilot itu bukan pilot tentara. Seandainya pilot itu, pilot yang tidak pernah belajar, menghadapi saat tiba-tiba mesin pesawat itu mati. Maka seluruh penumpang, 300 orang lebih akan meninggal. Betapa menentukannya. Apakah kita belajar atau tidak. Beberapa hari yang lalu saya didatangi oleh seseorang dan dia menangis. Karena suaminya pergi
ke satu tempat, pameran. Pameran, tidak ada yang salah dengan pameran. Dan tiba-tiba di situ suaminya ditepuk. Sejak suaminya ditepuk, mereka bertukaran kartu nama. Dan suaminya seperti orang gila, menyerahkan apa saja. Sampai sertifikat rumah, dia serahkan, mobil dia serahkan kepada seorang perempuan yang menepuknya di dalam pameran. Saudara, dan pada waktu dia menangis dan berkata, suami saya sudah gila. Suami saya bahkan hampir-hampir tidak mengenal saya. Dia berkata bahwa saya perempuan jahat yang selama ini mencuri dan merampas semua kekayaannya. Saya berkata kepada ibu ini, Bu, kenapa ibu tidak perang? Ini jelas santet. Ini jelas guna-guna. Ini jelas sesuatu yang sangat mengerikan. Ini jelas hipnotis. Ini jelas kuasa kegelapan. Kenapa ibu tidak berperang? Dan saat itu wanita ini berkata, Bu, saya berpikir semuanya akan baik-baik saja. Saya sudah berdoa. Saya bukan hamba Tuhan. Saya bukan pelayan Tuhan. Saya bukan penginjil. Jadi saya pikir buat apa belajar peperangan rohani. Dan saya selalu berpikir kalau kita perang, maka iblis akan menyerang saya balik dan saya takut. Karena itu lebih baik saya baik-baik saja. Saya tidak usah berperang supaya iblis juga tidak akan mengganggu saya. Dan saya berkata dengan tegas kepada wanita ini dan kepada semua orang. Iblis bukan gentleman. Iblis dikatakan pencuri, pembohong, pembinasa. Dan pada saat engkau tidak belajar perang, jangan pernah berpikir bahwa iblis tidak akan mengganggumu, tidak akan menyerangmu, bahkan tidak akan menghabiskanmu. Dan hari-hari ini persoalannya, seberapa engkau belajar. Perempuan ini akhirnya menangis dan berkata, Bu, saya mau mulai belajar. Saya bertanya, ayo angkat pedang firman Tuhan. Mulai gunakan. Pelajari ayat-ayat Alkitab. Cari ayat-ayat untuk peperangan rohani. Dan sekali lagi wanita ini berkata, saya bahkan tidak tahu. Karena saya sudah lama tidak belajar Alkitab. Dan tidak membaca firman Tuhan. Saudara, hari ini perempuan ini diceraikan oleh suaminya. Suaminya pergi dengan wanita yang menepuknya. Hanya menyapanya di ruang pameran. Dan perempuan ini terlambat untuk belajar. Walaupun saya percaya kalau hari-hari ini perempuan ini sungguh-sungguh belajar berperang. Saya percaya tidak ada yang mustahil. Saya percaya pada waktu wanita ini mulai membaca Alkitab. Mulai sungguh-sungguh berdoa. Mulai sungguh-sungguh bersyafaat. Bagaimana mulai mendirikan tembok di sekeliling hidupnya. Bagaimana mulai memperkatakan kepada iblis untuk enyah dari hidup suaminya. Bagaimana mulai mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Dengan perkataan firman. Dengan mengangkat perjanjian. Bahwa apa yang sudah dipersatukan tidak bisa diceraikan. Bahwa mulai berdiri untuk anak-anaknya. Maka sesuatu yang ajaib akan terjadi. Tapi haruskah kita menunggu sampai terjadi malapetaka? Sampai terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Baru kita mau belajar. Hari-hari ini ayo belajar. Belajar peperangan. Belajar tentang kedatangan Tuhan. Belajar sungguh. Untuk berdiri di antara Tuhan dan manusia. Mari belajar untuk mempertahankan negeri. Belajar untuk membangun tembok. Ada begitu banyak hal yang kau harus pelajari. Dan belajar tidak belajar menentukan hidup dan mati. Mari kita berdoa. Tuhan, beri kami roh yang lemah lembut. Beri kami telinga yang mendengar. Beri kami hati seorang murid yang terus dan terus mau belajar. Tuhan, kami tidak mau berhenti. Kami mau terus mengejar Engkau.
Kami mau belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau menyediakan semuanya. Dan bersama Engkau, kami tahu kami akan melihat kemuliaan. Kami akan melihat perlindungan. Kami akan melihat keajaiban. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa.